Jadi teman-teman sekalian, kalau memang kayak Ponari itu dipelajari, sangat banyak loh pelajarannya. Banyak sekali, misalnya sampai antri 10.000, 20.000, 40.000 umpamanya ya. Itu kan itu mencerminkan betapa dunia medis modern kita sebenarnya tidak mampu mengatasi masalah. Sampai sebegitu banyak orang antri kepada seorang anak kecil. Jadi sebenarnya yang terjadi juga krisis kepercayaan kepada dunia medis. Dan dunia medis memang betul-betul sudah menjadi Tuhan yang tidak boleh dianggap salah sedikit pun. Padahal sesungguhnya ada sangat banyak pendekatan-pendekatan lain yang kita sebut alternatif atau dukun dan sebagainya, yang sebenarnya jangan dihakimi berdasarkan statusnya, tapi hakimilah secara metodologis. Tinggal di Tenabang. Saya mau tanya Cak Nun, pertanyaan saya agak sedikit panjang, boleh nggak? Boleh kan? Yang saya jadi herannya begini, kita ini sama-sama bertuhankan Allah, sama-sama punya kitab suci Al-Quran, tapi kenapa giliran Sultan Hasan Al-Bolkiah begitu dia Fatihah besok gambarnya terang, duitnya banyak. Ini giliran kita baca Fatihah sampai pagi masih begini-gini juga. Karena ternyata segini banyaknya kebanyakan pengangguran. Kalau dia kerja gini hari nggak mungkin dia ada di sini. Terus saya jadi bingung, disuruh kita habis sholat 5 waktu kita ikut sholat 5 waktu. Tapi habis sholat dia kaya, kita bangsak. Disuruh sedekah kita udah sedekah rapi-rapi. Sultan Hasan Al-Bolkiah kaya, parah bangsak juga. Jadi apa nih? Kira-kira pertanyaannya, adanya Allah di mana, apa Allah tidak kasih kalau begitu? Oke. Yang paham. Terima kasih Cak Nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Jombang itu bukan Sultan Bolkiah tapi Cina. Cina ini judi, mabuk, kaya. Kita ini sholat, wiritan, miskin terus sampai bosan. Ya, sampai bosan. Sampai orang Jombang bikin jajan saking dendamnya sama Cina, karena dendam sama Tuhan tidak berani. Dendam sama Cina, terus mereka bikin jajan namanya bol Cino. Nah itu berlangsung puluhan tahun, Cinanya tidak berani, tapi ketika kemudian ada interfaith dialog, Gus Dur dekat sama Cina, sama Konghucu sebagainya, mulai muncul keberanian kultural dari teman-teman Cina. Akhirnya orang Cina juga tidak kalah kreatif, mereka bikin jajan counter culture namanya bol kaji. Baik bol-bolan. Oke, tapi saya kira sangat banyak faktornya. Memanage Brunei yang hanya satu kabupaten itu pasti jauh lebih mudah daripada memanage Indonesia yang terlalu luas, yang berasal dari ribuan kerajaan, yang sekarang saja secara resmi ada 162 kerajaan dengan bahasa yang bermacam-macam, dengan kelakuan yang bermacam-macam, dengan pulau yang terpencar-pencar, sehingga sesungguhnya ketika kita awal bikin negara itu harus dihitung betul teknis manajemen kenegaraan kita. Dan saya kira kalau mau dilihat, Indonesia ini memang sudah salah sejak awalnya. Gini, tapi inna ma'al usri yusra, jadi tidak boleh ada detik di mana kita kehilangan kepercayaan terhadap masa depan. Jadi sudah pernah kita omongkan di KC bahwa Allah menjamin kalau kamu mengalami kesukaran, pada saat itu juga sudah ada kemudahan. Tinggal kamu cerdas apa tidak, kamu bekal atau tidak. Kalau waktunya kamu pakai hanya untuk mengeluh dan mengutuk, maka kamu kehilangan momentum untuk menemukan kecerdasan terhadap kemudahan itu. Jadi kan bunyinya inna ma'al usri yusron, bukan inna ba'dal usri yusron. Bukan sesudah kesulitan ada kemudahan, tidak. Tapi bersamaan dengan kesulitan sudah ada kemudahan. Maka disebut ma'a bukan ba'da. Bahasa Arabnya begitu. Nah, kalau saya boleh, ini terpaksa menjawab sebagai ustadz sedikit ya.
Soalnya bolkiah mulane kan soalnya nek bolkiah ya tak dolekno bol Cina karo bol kaji gimana. Salah bolkiah. Nah, bolkiah denger ini terus dia jawab bolmu dewe ya. Orang Indonesia kok diajak bol-bolan ya seneng. Orang Indonesia santri itu, saya dulu pernah nyunatin anak santri itu, ada satu yang ngeyel. Di sunat itu kan ada yang tenang aja, ada yang agak takut, ada yang takut, ada yang takut sekali. Dan yang takut sekali ini malah santri di sunat itu. Jadi saking takutnya yang dia rasakan sakit itu bukan dia di sunatnya, tapi traumanya dan depresinya itu sendiri yang terasa sakit. Jadi dia maki-maki Tuhan. Yang lainnya kan bismillah. Dia mana Gusti Allah matane. Gusti Allah matane. Bayangin itu. Itu di desa saya. Gusti Allah di mata-matane. Oh, no luar kayak mana? Wah. Masya Allah. Itu kalau kita tidak kaya kultur, tidak kaya bahasa, pasti kita kafir-kafirkan itu anak. Kan begitu kan. Tapi kita kaya, kita luas, kita bisa berpikir siksak, bisa berpikir spiral dan siklikal ya seperti tawaf. Maka kita tidak linear. Tidak hanya oh gini haram, gini halal, tapi segala sesuatu ada illah, ya duru ala illatihi kalau dalam usul fikih. Nah, sekali lagi satu soal tidak mudahnya memanage Indonesia, sehingga perintisan kemerdekaan RI dulu seharusnya lebih matang daripada yang sudah pernah terjadi. Kalau sebagai Ustadz saya ingin mengutip surat Al-Baqarah ayat 275. Jadi Allah mengatakan, kalau kamu sudah makan riba, maka kamu akan hidup seperti diombang-ambingkan oleh setan. Setan ini mohon bagi penonton tikungan iblis mudah-mudahan tahu bahwa setan ini bukan makhluknya Tuhan. Setan itu produk dari dismanajemen manusia. Kalau iblis makhluk Tuhan, jin makhluk Tuhan, manusia makhluk, tapi setan itu produkmu sendiri. Makanya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi itu lahir dari dismanajemenmu sendiri. Makanya ada manajemen kolbu. Kan gitu kan. Nah jadi terombang-ambing ya. Sekarang sampean bikin simulasi terombang-ambing. Sebentar, riba dulu, riba dan terombang-ambing ya. Riba itu apa? Riba itu 10 kok jadi 12. Kan gitu. Loh, ganteng kok jadi ganteng banget. Wong merongos kok manis. Itu riba kan? Jadi riba, korupsi itu sama aja. Kekufuran, riba sama saja. Kafir adalah orang yang menutupi kebenaran. Cover bed. Itu kain yang menutupi ranjang. Cover bed. Jadi kata cover dalam bahasa Inggris itu berasal dari kafaro. Failnya namanya kafir. Cover itu sesuatu yang menutupi. Jadi yang disebut kafir adalah orang yang sedang menutupi kebenaran. Itu kafir. Jadi kafir berlaku kontekstual, tidak permanen. Tidak ada orang kafir. Yang ada adalah orang sedang berbuat kafir atau kufur.